Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru geng. Di video kali ini aku mau ngecat velg warna Brilliant Gold. Jadi sebelum Brilliant Goldnya dinaikkan, jadi velg ini butuh didasarin dulu geng dengan warna silver, agar warna Brilliant Gold yang dihasilkan nanti sangat cerah sekali geng. Apakah warna Brilliant Gold ini bisa didasari dengan warna selain silver? Untuk saat ini aku tidak punya jawabannya geng, karena aku tidak pernah mencobanya sama sekali. Jadi geng, buat kalian yang baru dalam proses pembelajaran, terutama untuk melakukan proses pengecatan pada velg, usahakan kalian lakukan penyemprotan itu pada media batangnya dulu, baru itu setelah itu lapaknya, habis itu baru samping-sampingnya. Nah, agar nggak bingung itu ini udah kesemprot apa belum, kalian bisa mulai dari tutup pentilnya geng. Jadi sambil diputar-putar, jadi nanti kembali ke tutup pentilnya lagi geng. Jadi dia punya pos tertentu di mana kalian mulai, di situ kalian stop. Untuk warna silver yang aku gunakan ini geng, berbahan PU geng ya. Jadi bukan NC nih geng. Jadi geng, aku sangat suka sekali menggunakan bahan PU ini geng, atau bahan PU. Karena kenapa? Saat cat PU ini kering, dia akan kering sampai ke akarnya. Artinya keras dari luar sampai dalam. Jadi otomatis nanti saat melakukan proses finishing, clear itu tidak terlalu menghasilkan daya bening yang biasanya kalau kita gunakan cat NC, maka hasil bening dari sebuah clear itu terserap oleh cat NC, yang dimana biasanya cat NC itu keringnya hanya di luar dulu, jadi dalamnya dia belum terlalu kering. Otomatis saat kita melakukan pengekliran, saat cat yang di bawah kering, maka clear itu akan diserap oleh catnya, maka dampaknya akan terjadi drop, clearnya akan drop, maka beningnya akan berkurang, gitu kira-kira. Dan biasanya kalau sudah drop, dia akan ditambah lagi dengan tekstur kulit jeruk geng. Makanya saya lebih suka menggunakan cat PU. Jadi ini sebenarnya masa transisi, nggak semuanya saya gunakan cat PU. Masih ada juga orang-orang yang meminta seperti cat NC yang mau ngecat murah-murah, ya mau nggak mau saya gunakan bahan NC geng. Jadi orangnya itu masih kita lihat-lihat dulu sesuai dengan permintaannya dia. Tapi biasanya mereka minta penjelasan apa sih keunggulannya cat PU sama cat NC. Jadi di situ biasanya saya kasih uraian atau edukasi yang saya ketahui sesuai dengan pengalaman saya tentang cat PU. Karena kalau kita ngecat pakai cat NC itu geng, daya tutupnya lebih lambat, jadi otomatis kita ngecatnya itu jadi agak tebal. Nah itulah yang menyebabkan yang dimana cat itu kering di bagian luarnya dulu, sementara bagian dalamnya keringnya nanti-nanti. Otomatis di saat kita melakukan proses finishing akan berdampak dengan hasil pengekliran yang drop disertai oleh kulit jeruk, yang dimana itu disebabkan oleh peresapan cat NC tadi yang di bagian dalamnya sudah mulai mengering. Jadi dia meresap, jadi catnya itu meresap clear, dan itu sering terjadi, bikin pusing memang. Berbeda dengan halnya cat PU geng, yang dimana daya tutupnya itu lebih cepat, maksimal, pokoknya daya tutupnya oke deh. Maka dari itu dengan cat PU yang daya tutupnya itu lebih cepat, maka dia akan menghasilkan hasil pengecatan yang tipis tapi udah tertutup semua geng. Itulah yang menyebabkan cat PU itu keringnya maksimal geng, sampai ke akar. Karena kita ngecatnya nggak tebal, tapi daya tutupnya sangat bagus sekali geng, dan dia udah menutup rata semuanya geng. Dan kita ngecatnya cukup 1 lapis atau 2 lapis tipis-tipis, dia udah nutup merata, jadi nggak ada yang nggak ketutup. Nah artinya dengan hasil pengecatan yang tipis tadi, maka bagian luar yang sudah mulai mengering maka akan diikutin dengan bagian dalamnya juga yang ikut mengering.
Jadi nanti di proses pengekliran daya resap cat terhadap clear tadi jadi berkurang, geng. Jadi otomatis hasil pengeklirannya itu bening, geng, nggak drop. Dan itulah semua pengalaman saya saat menggunakan cat PU atau cat NC. Kalau memang ada kesalahan dari penjelasan saya ini, mohon maaf ya, jangan diolok lah. Bisa aja kan kalian komen di komentar, itu salah bang, jadi kesalahan saya bisa diluruskan, gitu kira-kira, geng. Nah, ini dia, geng, hasil penyemprotannya, geng. Jadi di sini hasil pengecatannya sangat tipis sekali. Hasil pengecatannya pun udah menutup merata, geng. Dan ini biasanya aku kasih jeda 10-15 menit, baru setelah itu langsung naik ke warna brilliant goldnya. Sambil nunggu jeda, biar velgnya kering dulu. Jadi di sini aku nge-mix warna brilliant goldnya. Jadi tinggal tinggal mix rasio, campurkan cat dan thinnernya aja, geng. Untuk brilliant goldnya ini aku gunakan Wanda dari Axe Nobel, dan ini oplosan. Jadi aku ke toko cat ngoplos cat, geng. Nah, ini isinya sekitar 250 ml, agak lebih dikit lah. Dan ini aku beli itu harganya 180.000. Jadi kalau kalian belinya itu misalnya 1 liter, geng. Jadi kalian tinggal kalikan aja 180.000 kali 4. Berapa tuh? Dan ingat, cat itu butuh thinner. Jadi kebanyakan orang itu kan rata-rata kan cat harganya berapa sih, bang? Jadi kebanyakan persepsi orang itu cat itu setelah dibeli bisa langsung digunakan, padahal butuh pengencer atau thinner. Jadi penjelasan-penjelasan yang detail itu sangat dibutuhkan sekali agar bisa disampaikan kepada owner atau konsumen biar tidak miskomunikasi. Jadi biar nggak kaget kalau ada harganya yang mungkin dia beranggapan harga itu mahal. Jadi kalau dia tahu perangkatnya bukan hanya sekedar cat, maka mereka akan memakluminya. Kebanyakan dari kita itu tidak menjelaskan hal itu. Jadi begitu orang dapat harga yang lumayan mahal, kaget. Dan perlu hati-hati juga, ada juga orang yang memang sudah tahu tapi dia pura-pura kaget bahwa itu mahal. Itu menguji mental kita biar kita menurunkan harga tapi dia tetap dapat barang yang bagus. Jadi di bagian itu adalah mental kita yang dipermainkan, geng. Jadi kuat-kuatan iman aja. Kalau misalnya kamu berani bertahan lapar, ya tolak. Oke, geng, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke proses pencelupan. Loh, kok ke pencelupan? Penyemprotan, geng. Maklumlah, biasa main celup-celupan kan. Jadi ingatnya celup-celup terus. Nah, di sini kalian bisa lihat saat aku melakukan penyemprotan, kalian bisa lihat tuh di bagian batang-batang yang aku semprot, langsung kontan brilliant goldnya itu langsung dapat, geng. Nah, di sini aku mengaplikasikannya itu sangat tipis sekali, tipis-tipis. Tapi di sini aku mengaplikasikannya 2 lapis, geng. Kalian bisa lihat kok itu aku nyemprotnya tipis-tipis itu, udah nutup itu. Sebenarnya di lapis pertama itu dia sudah sangat lumayan sekali daya tutupnya. Tapi aku tetap kasih ini 2 lapis tapi tipis-tipis supaya aku mendapatkan warna yang padat. Oke, geng, jadi ini dia hasil pengecatannya. Mari kita lihat sama-sama gimana menurut kalian. Jadi untuk kepadatan warnanya udah dapet, dan ini udah lapisan kedua. Cuma yang aku tayangkan itu adalah pengaplikasian di lapisan pertama. Di lapisan keduanya aku nggak videokan karena ini video udah lumayan panjang banget, geng, yang dimana nanti akan membuat kalian bosan menontonnya. Oke, kembali pada intinya, jadi hasilnya ya seperti ini. Dan ini sudah mulai kering. Otomatis cat PU seperti ini, geng, terutama untuk yang metalik itu kalau dia kering maka warnanya akan ngedop. Karena sepengalaman mau brand apa aja kalau sudah warna metaliknya yang jenis PU, hasilnya pasti ngedop kalau dia mulai kering. Jadi nanti kalau ini sudah kering maksimal, jadi kita tinggal ke proses pengekliran aja lagi.
Oke geng, langsung kita mix dulu clearnya. Jadi di sini clear yang aku gunakan itu Belcoat 6300. Untuk mix rasionya itu aku gunakan sesuai standarisasi dari Belcoatnya, yaitu 2:1:1. Jadi 2 clear, 1 hardener, 1 thinner. Jadi geng, untuk proses pengekliran di video kali ini aku nggak main applique attack, jadi aku main di standarisasinya aja. Main aman. Oke geng, jadi tanpa basa-basi lagi, jadi langsung ke proses pengeklirannya. Jadi di sini mainnya tetap aku pakai flash off. Iya, apa ya? Flash off ya sebutannya kalau berjeda. Jadi di sini aku aplikasikan tipis-tipis, sama seperti kayak ngecat di awal tadi ya. Jadi untuk di lapisan pertama clearnya ini tipis-tipis dulu. Baru setelah itu aku jedakan selama 10-15 menit. Terus lanjut ke lapisan yang kedua. Tapi yang ada di video ini aku cuma tayangkan di lapisan pertamanya saja. Karena seperti biasa menghindari durasi yang begitu panjang. Kalau terlalu panjang geng, selain bosan juga nontonnya, aku bingung mau ngomong apa. Yang ada geng, nanti malah aku jadi bingung sendiri geng. Oke geng, jadi proses pengeklirannya udah selesai dan ini baru beberapa menit setelah pengekliran yang aku lakukan tadi. Jadi ini hasilnya, kita bisa lihat dengan seksama di sini. Tapi ini nanti aku akan review juga bagaimana sih tampilannya kalau ini sudah dipasang di motornya. Berhubung motornya juga dicat, jadi nanti akan aku tampilkan semuanya beserta motornya dengan hasil pengecatan yang ada di bodinya. Oke geng, jadi ini dia hasilnya seperti ini geng. Jadi kalian bisa lihat dan ini sudah terpasang di motornya. Seperti yang aku bilang tadi, aku kasih lihat sama hasil pengecatan bodinya. Kalau menurutku secara pribadi ini sudah lumayan geng, karena sudah sesuai dengan kriteria permintaan dari yang punya motor geng. Jadi aku gak panjang lebar lagi ya geng. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.